Selamat pagi Bu, apa kabarnya nih Bu? Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya sangat menghargai kedatangan Ibu karena sudah meluangkan waktu datang pada konsultasi kali ini terkait kondisi Rio yang sekarang sedang sakit ya Bu. Iya, saya khawatir kali bersama kondisi Rio karena udah 2 hari ini dia batuk pilek, terus sekarang juga jadi sesak napas. Padahal saya selalu kasih ASI, dia juga dapat ASI eksklusif. Saya sangat mengerti kekhawatiran yang Ibu rasakan. Di sini Ibu bisa menceritakan apapun, bertanya apapun terkait kondisinya Rio. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama ya Bu ya. Nah, terkait untuk menindaklanjuti kondisi Rio, ini kan mengetahui beberapa hari kondisi Rio tuh bagaimana ya Bu? Selain yang saya sebutkan tadi yang 2 hari batuk pilek sama sesak napas, dia itu juga jadi susah tidur. Mungkin karena sesak napasnya itu ya, terus makannya juga dikit, nafsu makannya berkurang, terus jadi sering rewel. Saya takut dia makin lemah. Baik Bu, berarti bisa saya simpulkan bahwa Rio itu sekarang mudah mengantuk gitu ya Bu, mudah mengantuk, nafsu makannya berkurang, tampak lesu, kayak gitu ya Bu ya? Iya, padahal biasanya tuh aktif kali Bu. Cuma sejak sakit ini tuh lah jadi pendiam, jadi sebanyak tidurnya. Terus makannya juga nggak disentuh sama sekali empasinya. Kalau ASI masih mau lah dikit-dikit. Ibu sangat peka ya Bu terhadap kondisi Rio. Nah, beberapa hari terakhir kan Ibu juga bilang bahwa Ibu tuh memeriksakan keadaan Rio di rumah sakit. Nah, saya mau tahu Bu, berat badan juga tinggi badannya Rio itu berapa ya saat pemeriksaan? Kemarin itu berat badannya 6,8 kg, sedangkan tinggi badannya itu 66,2 cm. Oke, berarti bisa saya simpulkan begini ya Bu ya. Berat badan anak Ibu 6,8 kg, tinggi badannya 66,2 cm di usia 8 bulan. Nah, di usia 8 bulan ini ada 3 pengukuran Bu. Yang pertama itu ada berat badan per umur. Berat badan per umur anak Ibu nih dengan segitu yang hasilnya adalah min 1,78, yang berarti bahwa anak Ibu itu mengalami berat badan yang kurang. Yang kedua, bahwa ada tinggi badan per umur, hasilnya itu min 1,53, bahwa anak Ibu itu panjangnya tuh kurang Bu, panjang badannya tuh kurang atau bisa dikatakan pendek ringan. Nah, yang terakhir itu ada berat badan per panjang badan, itu namanya, itu hasilnya adalah min 1,65, yang dikatakan bahwa anak Ibu itu mengalami gizi kurang. Yang berarti dari ketiga perhitungan ini kondisi anak Ibu itu sama sekali belum ada perkembangan yang optimal Bu, semua tuh kurang. Namun memang sih Bu, di usia anak Ibu yang 8 bulan ini masih bisa kok kita optimalkan, masih bisa kok kita kejar gitu kan Bu, belum terlambat kok Bu. Jadi kurang semua gitu ya Bu, kayak kenapa bisa gitu ya, apa karena si ispanya tadi makanya semuanya kurang. Tapi saya juga bingung Bu, soalnya kan ini selalu saya kasih ASI nih, dia juga dapat ASI eksklusif. Kalau penyebab kurangnya itu gara ispa, kenapa dia bisa kena ispa gitu? Saya sangat setuju ya Bu ya, karena bahwa ASI itu harus diberikan setiap hari dan secara optimal kepada bayi. Namun walaupun ASI itu memang untuk mencegah membantu imunitas bayi, namun bayi kan rawan ya Bu, bayi itu rawan, bayi itu sensitif, jadi virus itu juga gampang masuk ke dalam tubuh bayi. Nah, apalagi sekarang kondisi nafsu makan Rio kan juga menurun kan Bu, itu juga bisa memengaruhi virus tuh makin berkembang. Nah, saya mau tahu Bu, apakah ada kemarin waktu di rumah sakit hasil laboratorium yang Ibu hafal atau Ibu ada bawa catatannya? Oh, kebetulan saya ada bawa catatannya, ini nggak bisa dilihat. Baik Bu. Oke, baik Bu, ini bisa langsung saya simpulkan saja ya Bu ya. Yang pertama di sini ada albumin Bu. Albumin ini tuh sekitar 2,8 gram per dl. Ini tuh rendah untuk usia 8 bulan Ibu, yang berarti albumin rendah karena disebabkan oleh asupan energi dan juga protein anak Ibu yang kurang, sehingga mengakibatkan albumin anak Ibu juga rendah. Begitu juga dengan hemoglobin anak Ibu ini 10,3 gram per dl, yang berarti bahwa anak Ibu ini mengalami anemia ringan karena kurangnya asupan tadi juga bisa Kak Bu. Nah,
Ada leukosit Bu. Leukosit ini tuh sekitar 20.000 per mikroliter. Ini tuh sangat tinggi ya Bu ya, cukup tinggi dikarenakan anak ibu kan juga dideteksi atau didiagnosa oleh dokter terkena ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Ini disebabkan oleh karena kan leukosit itu berguna sebagai tameng ya Bu ya, berguna sebagai tameng. Karena adanya si ISPA ini, maka yang dihasilkan leukositnya tuh pun makin tinggi. Tingginya leukosit itu juga berbahaya Bu. Nah, adapun limfosit 55% ini juga tinggi, sama seperti halnya dengan leukosit Bu. Ya ampun, saya selama ini tuh malah khawatir gitu loh Bu, kayak makanan yang kayak saya kasih itu malah buat si Rio makin parah. Makanya saya ngasihnya cuma dua, bubur instan sama buah-buahan. Ya itu pun dulu, sekarang dia kan makannya juga males-malesan, jadi tambah dikit itu Bu. Terima kasih Bu sudah mau jujur. Memang ya Bu, kalau kita sakit tuh kita aja orang dewasa kalau sakit nafsu makan menjadi turun kan Bu, apalagi bayi. Saat sakit pasti nafsu makannya juga menurun. Nah, kalau saya boleh tahu ya Bu ya, untuk makan Rio tuh sehari berapa kali Bu? Hmm, biasanya sih 2 kali ya Bu, cuma kadang juga sekali soalnya saya kan kerja, jadi sibuk dan sering nggak sempet gitu. Terus saya juga memang jarang saya buatin lauk dari hewani gitu sih Bu. Oh, itulah Bu penyebabnya Bu, karena belum tidak diberikan asupan protein nih Bu, karena lauk hewani itu dimana banyak sekali mengandung hemoglobin, zat besi, zinc dan juga protein yang menjadi pemicu tumbuh dan juga kembangnya seorang bayi Ibu. Tapi saya juga bisa mengerti sih Bu dengan kondisi Ibu yang kerja, mengurus Rio yang sedang sakit juga ya Bu ya. Iya itu lah Bu, tapi gimana ya Bu, saya juga bingung mulai dari mana. Gak apa-apa Bu, kita bisa pelan-pelan menjaga imunitas Rio, menjaga kekebalan tubuh Rio lagi. Nanti saya akan berikan menu empasi yang memang bisa Ibu kerjakan sebagai ibu pekerja, yang memang optimal terhadap status gizi dan juga akan mengalami kenaikan badan kok nantinya Rio ini Bu. Ya boleh Bu. Nah, setelah saya diagnosa ya Bu, kita perhatikan dari pemeriksaan Rio tadi, bisa dikatakan bahwa memang Rio tuh mengidap infeksi saluran pernapasan akut atau bisa dikatakan ISPA ya Bu ya. Ibu bisa lihat pada leaflet ini Bu bahwa ISPA itu adalah infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas dan bawah, bersifat akut dengan gejala yang dapat berkembang cepat dan berat, terutama pada bayi Ibu. Nah, tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai itu ada pada Rio Ibu, dimana dia tuh nafsu makannya menurun. Nafsu makannya menurun, tampak mengantuk tanpa lesu, tidak ada semangatnya gitu ya Bu ya. Itu semua ada pada Rio, kondisi-kondisi ISPA ini Bu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa memang Rio ini terkena ISPA. Nah, selain itu Bu, selain pemeriksaan tadi, berat badan juga tinggi badannya kan kurang 3 antropometri tadi. Pemeriksaan laboratoriumnya juga berdampak kepada si infeksi ini Bu. Jadi apalagi penurunan nafsu makannya itu membuat penurunan berat badan Rio ya kan Bu. Itulah Bu, memang mengarah ke penyakit itu Bu. Jadi Rio ini tuh nggak cuma ISPA gitu ya Bu, tapi juga kurang gizi gitu karena ukuran antropometrinya tadi nggak memenuhi gitu ya Bu. Benar Bu. Dan juga Saya nggak nyangka gitu loh Bu, padahal selalu saya kasih ASI kan. iya, saya sangat setuju memang sih Bu. ASI itu memang untuk kekebalan tubuh bayi, menjaga imunitasnya kan Bu. Namun balik lagi, umur Rio ini kan 8 bulan. Umur dia ini 8 bulan memerlukan energi atau nutrisi yang selain dari ASI gitu Bu. Contohnya seperti tinggi energi, tinggi protein, tinggi karbohidrat, zat-zat makro seperti itu yang dibutuhkan oleh Rio di umur 8 bulannya sekarang. Nah, itu ada pada empasi Ibu. Bisa dilihat ya Bu ya di sini bahwa empasi itu berperan penting dalam memperkuat sistem imun dan mempercepat proses pemulihan bayi yang mengalami khususnya penyakit ISPA. Maka dari itu empasi itu sangat penting Ibu untuk bayi yang terkena infeksi. Begitu Bu. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan
kondisi Rio saat ini adalah memberikan ASI eksklusif ya Bu ya, dimana ASI itu lihat di sini Bu ada leafletnya yang dimana peran ASI dalam melawan ISPA itu yang pertama adalah ASI itu mengandung antibodi alami untuk melawan virus penyebab ISPA. Yang kedua, bayi yang tetap menyusui saat sakit itu cenderung lebih cepat pulih. Ketiga, ASI mudah dicerna dan tidak membebani sistem pencernaan bayi. Nah, selain pemberian ASI ini, kita harus mengoptimalkan pemberian MPASI kepada Rio Bu. Nah, saya ada satu pola yang bisa Ibu berikan kepada Rio nantinya, yakni dengan pola makan yang sering namun dalam porsi yang sedikit. Contohnya itu 5 kali frekuensi makan. Pertama, makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan juga makan malam. Apakah Ibu bisa melakukannya? Insya Allah bisa Bu, walaupun tadi saya jujur masih khawatir dan takut gitu Bu masih makan Rio karena ya takut nggak cocok dan takut memperparah penyakitnya gitu Bu. Itu langkah yang sangat baik ya Bu ya, karena kalau untuk gampang yang dicerna itu kita bisa kok Bu mencari menu yang gampang dicerna oleh Rio. Contohnya tuh seperti ini Bu ya, makan pagi itu ada bubur nasi dengan campuran labu kuning dan juga campuran ayam gulai, itu kan variasi makanan ya kan Bu. Ada selingan paginya bubur jagung manis, atau makan siangnya itu ada campuran tahu dan juga nasi hati ayam yang dihaluskan tapi ya Bu ya. Nah, untuk buah-buahannya sendiri bisa memakai buah tokat, buah pepaya, juga buah pisang. Baik Bu, nanti saya akan coba dan semoga Rionya mau makan ya Bu. Baik Ibu. Nah, kita pantau ya Bu perkembangan Rio ini selama 7 hari ke depan. Kita pantau perkembangan berat badannya, nafsu makannya, apakah fisiknya itu lebih segaran atau lebih semangat, itu kita pantau ya Bu. Dan saya mohon sekali untuk Ibu mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi pada Rio. Baik Bu, saya akan coba catat dan laporkan nanti jika ada perubahan. Baik Bu, karena dengan adanya dicatat ini saya tuh bisa tahu apakah pola yang saya berikan kepada Ibu ini harus dievaluasi lagi, harus dimonitoring lagi. Kalau memang ada kesalahan bisa kita ubah ya kan Bu. Kalau memang belum ada, kalau memang sudah ada perubahan, ini saja kita lanjutkan Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dian yang telah meluangkan waktunya untuk datang pada konsultasi kali ini. Kita sudah merencanakan beberapa langkah-langkah, pola-pola yang bisa kita terapkan pada kondisi Rio sekarang. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah Ibu ada pertanyaan mengenai kondisi Rio? Terima kasih banyak Bu, sebelumnya saya rasa cukup. Saya sudah sangat tenang dan lega mendapat saran-saran dari Ibu, bisa berbicara langsung dengan Ibu. Saya juga akan coba lakukan saran-saran yang Ibu berikan. Alhamdulillah, saya juga senang dan lega mendengar hal yang Ibu sebutkan tadi. Nah, saya berharap Rio itu menjadi cepat pulih, menjadi cepat sehat ya Bu ya. Maka dari itu saya akhiri saja ya Bu sesi ini. Kita sampai jumpa ke sesi berikutnya. Terima kasih Bu Terima Dian. kasih kembali Bu.